Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hehe, karena kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, kamu secara alami memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku adalah monster tua yang dibenci di antara 3 monster tua yang menjaga Pulau Moonlight. Kebencian orang tua itu berkata dengan bangga. Petik 2 petik 2. Melihat ini, Xiao Yan dan Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Keduanya jelas sudah menebak berita itu. Bahan obat di hutan bambu ungu seharusnya menjadi bahan obat untuk menyempurnakan pil transformasi bentuk. Ada begitu banyak bahan obat, saya khawatir itu cukup untuk memperbaiki lusinan keping. Xiao Yan segera angkat bicara ketika dia melihat apa yang dipikirkan monster tua yang dibenci itu. Seperti yang diharapkan dari seorang apoteker. Saya awalnya berpikir bahwa Anda tidak sederhana, tetapi karena terlalu misterius, saya harus mengambil tindakan untuk menangkap teman Anda, terutama karena saya ingin memperbaiki pil pengubah bentuk. Xiao Yan sangat pintar, dia tidak mengatakan apa-apa, dan berbicara langsung. Menurut persepsi saya, senior, Anda bukan binatang iblis, dan menyempurnakan pil transformasi bentuk tidak berguna, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tentu saja, meskipun 3 monster yang menjaga Pulau Moonlight disebut kebencian, dendam, dan ganas, tetapi ini hanya gelar, pada kenyataannya, kami juga manusia yang layak, kata monster tua yang dibenci. Meskipun dia terlihat tidak senonoh sekarang, dia adalah manusia yang nyata. Karena seniornya adalah manusia, mengapa kamu tinggal di Pulau Cahaya Bulan? Xiao Yan memiliki banyak pertanyaan, jadi dia hanya bisa bertanya. Masalah-masalah ini, jika kamu menyelesaikan masalahku, aku akan secara alami memberitahumu, jika tidak, jika kamu tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, belum lagi temanmu, atau bahkan kamu, akan mati. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, benci monster tua itu, tidak bodoh, hanya mendengus. Aku tidak tahu apa yang dikhawatirkan senior itu. Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar ini. Meskipun monster tua yang dibenci ini memiliki sikap yang sedikit lebih baik terhadap dirinya sendiri sekarang, kekuatannya sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 8 manusia di masa-masa awal, jadi kecuali dia dipaksa, dia tidak boleh pecah konflik. Ini sangat sederhana, kamu dapat memperbaiki pil pengubah bentuk untukku, dan aku akan menangani hal-hal lain secara alami. Dia membenci monster tua itu dan takut Xiao Yan akan mengetahui rahasianya, jadi dia segera membuka mulutnya. Hehe, apa yang dikatakan senior itu salah. Ini benar-benar yang disebut hati orang tua para dokter. Meskipun kami apoteker tidak sebaik dokter, memurnikan pil obat juga merupakan keterampilan medis, jadi kami harus meresepkan obat yang tepat, kalau tidak, bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakitnya. Xiao Yan juga rubah tua, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti membenci monster tua, dan kemudian melanjutkan. Itu benar, kalau begitu aku akan memberitahumu. Mendengar pembenci lama, itu juga benar. Lagi pula, orang di depannya ini adalah alkemis tingkat kaisar kelas 2. Bahkan jika dia sendiri yang memberitahu rahasianya, jika tidak berhasil, maka dia akan membicarakannya dengannya. Seperti biasa, bunuh saja. Apakah kamu tahu milik siapa reruntuhan ini? Pembenci tua itu memberikan suara yang dalam, dan kemudian angkat bicara. Peri bulan cerah, Xiao Yan berseru, ya, relik ini milik Fairy Moon, tapi tahukah kamu apa yang ada di relik ini? Kata monster tua yang dibenci itu. Dikatakan bahwa ada beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di reruntuhan ini. Menambahkan ramuan, tampaknya masih ada semangat juang. Xiao Yan mengangguk sambil berpikir. Hei, Dousol, memang ada sesuatu, tetapi jangan katakan itu kamu, bahkan aku tidak berani bergerak. Benci Lao menggelengkan kepalanya perlahan. Apa? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Peninggalan cahaya bulan peri dilarang memasuki pusat kekuatan lengkap Kaisar Do Kaisar Bintang 7, jika tidak, mereka akan dipadati dengan sangat kuat, tetapi monster tua yang dibenci di depannya adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 8 di awal panggung. Bahkan jika kekuatan semacam ini tidak berdaya melawan semangat juang, saya khawatir orang-orang ini tidak perlu memikirkannya. Oke, jangan bicarakan hal-hal itu.
Kekuatanku saat ini telah mencapai tahap tengah Kaisar Do bintang 8, tetapi karena penindasan reruntuhan, kekuatanku hanya pada tahap awal bintang 8. Kaisar Do, dan ketika saya memasuki reruntuhan, saya terjebak di sini, ribuan tahun telah berlalu, dan saya telah direduksi menjadi penjaga tempat ini. Tetapi meskipun demikian, saya masih ingin keluar. Dan karena kekhasan kultivasi saya memasuki reruntuhan hanya untuk mendapatkan sejenis binatang ajaib. Monster ini telah saya kurungan sekarang, tetapi karena kekuatan monster menjadi semakin tirani, saya bisa kendalikan dia, dan kemudian ada hutan bambu ungu yang telah Anda lihat. Peran hutan bambu ungu adalah untuk menekan di satu sisi binatang ajaib yang saya butuhkan, di sisi lain, juga untuk pemurnian, pil pengubah bentuk, untuk memberikannya kepada binatang itu, dan aku bisa mengeluarkannya sepenuhnya saat meminum pil pengubah bentuk. Seorang alkemis, monster tua yang dibenci itu mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Apa sebenarnya kultivasi itu? Kamu sebenarnya membutuhkan monster. Tapi bisa memelihara monster di penangkaran benar-benar menakutkan untuk membenci monster tua itu, bisik Xiaoyan. Bagaimana? Apakah kamu yakin? Jika ada, saya akan membawa Anda untuk melihat binatang itu. Setelah acara selesai, saya akan memiliki cara bagi Anda untuk berhubungan dengan semangat juang. Sebagai karena apakah kamu bisa menaklukkan semangat juang pada akhirnya, kamu tidak boleh. Begitu, monster tua yang dibenci itu melemparkan chip tawar-menawar yang sangat menggoda ke Xiaoyan. Mengapa orang ini meninggalkan semangat juang dan pergi mencari monster? Saya khawatir semangat juang adalah yang paling sulit. Karena kekhasan latihannya, mari kita berbohong pada hantu. Namun, dia pikirnya sangat cepat di dalam hatinya. Jelas, Xiaoyan bisa sampai ke titik ini dengan mengandalkan temperamennya yang luar biasa. Aku tidak tahu binatang ajaib seperti apa. Xiaoyan bertanya sedikit terkejut. Itu juga bukan monster yang kuat. Itu adalah macan tutul kaisar di puncak peringkat ke-8 kaisar. Monster tua yang dibenci itu memandang Xiaoyan, membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh ketenangan. Apa-apaan ini? Kaisar macan tutul di puncak peringkat 8 kaisar. Tapi saat berikutnya, mulut Xiaoyan tidak bisa menutup karena terkejut. Aku akan menjadi sayang. Monster di puncak peringkat kaisar peringkat 8, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan kaisar Do bintang 8 manusia. Untuk Xiaoyan, yang sekarang menjadi kaisar Do bintang 6 yang sempurna, tingkat kekuatan ini sangat berharga. Ini berbeda dari sekarat. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Senior terlalu meremehkanku, kami lemah, saya sangat sibuk, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Xiaoyan segera menolak, lalu menarik Mu Yingying, yang linglung, dan hendak pergi hutan bambu ungu, matanya penuh ketakutan. Dan Mu Yingying ditarik oleh Xiaoyan seperti ini, dan dia tidak segera sadar kembali, karena Mu Yingying belum pernah melihat pemandangan yang ditakuti Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan menunjukkan ketakutan di permukaan, tetapi hatinya penuh kegembiraan, dan dia berkata perlahan di dalam hatinya, mau aku memberimu kerja gratis tanpa bayaran. Jangan mengetukmu dengan keras. Wah, tunggu sebentar, bukan untuk kamu melawan Kaisar Leopard, apa yang kamu takutkan sebagai seorang pria. Pembenci tua itu sedikit tertekan, bagaimana mungkin Xiaoyan begitu pemalu. Senior, kami tidak dapat membantu Anda dengan tugas ini. Tingkat monster sempurna Kaisar Do Kaisar bintang 8, saya khawatir kita belum mendekati. Jadi, Anda harus mencari orang lain. Xiaoyan selesai berbicara, dan bersiap untuk pergi. Oke, aku masih tidak mengerti trik kecil apoteker pemurnianmu ini. Selama Anda dapat membantu saya menekan Kaisar Leopard sebentar, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu tentang reruntuhan. Dan itu termasuk fakta bahwa Anda telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do bintang 6, tetapi Anda tidak melakukannya, memiliki kekuatan lahir di tubuhmu, kata bos yang dibenci. Setelah si pembenci berkata begitu, dia begitu terpana sejenak, lalu menoleh dan tersenyum cerah pada pembenci, Deal. Saat gema Xiaoyan perlahan bergema di hutan bambu ungu, nada kebencian terhadap monster tua itu menjadi lebih santai. Meskipun monster tua yang dibenci itu cukup percaya diri bahwa Xiaoyan tidak akan menolak, tetapi sekarang mendengar jawaban Xiaoyan, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini,
hati Xiaoyan menjadi rumit. Awalnya, Xiaoyan tidak berniat melarikan diri, hanya untuk memeras lebih banyak kebencian pada monster tua itu. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa monster tua yang dibenci itu bisa melihat masalahnya sendiri dalam sekejap. Masalah utama saya sekarang adalah kekuatan hidup. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Menurut keadaan normal, kekuatan umum yang mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5 akan menyebabkan melewati kesengsaraan kehidupan Kaisar Dou Bintang 6. Kekuatan kelahiran. Kekuatan hidup lebih kuat daripada semangat juang. Mungkin tidak sopan untuk mengatakan bahwa Xiaoyan telah mengembangkan Douqi di benua Douqi sebelumnya, tetapi ketika dia datang ke benua Doudi, Douqi secara bertahap berubah menjadi Kaisar Qi, tetapi Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Yang kuat, Qi Kaisar berubah dan menjadi kekuatan kehidupan. Kekuatan hidup lebih kuat dari Douqi atau Kaisar Qi. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini juga merupakan masalah terbesar yang mengganggu Xiaoyan saat ini. Aku tidak bisa memikirkan bagaimana Xiaoyan tidak akan terkejut jika dia diberitahu oleh monster tua yang dibenci di reruntuhan ini. Hehe, jangan lihat aku bisa mengatakannya, aku cukup percaya diri. Monster tua yang dibenci itu menatap mata terkejut Xiaoyan, sepertinya tahu keterkejutannya, dan segera membuka mulutnya. Situasi Anda sangat istimewa. Jika saya tidak tahu dari beberapa tempat di reruntuhan, saya khawatir saya hanya bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi yang perlu kamu tahu adalah aku punya solusi, kata bos yang dibenci itu. Tapi apa yang ingin kamu ketahui, kamu harus menunggu sampai selesai. Benci monster tua itu sangat masuk akal dan ragu-ragu. Di satu sisi, dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia benar-benar memiliki modal yang cukup untuk membantunya, dan di sisi lain tangan, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Ayo pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa pembenci tua itu juga rubah tua yang licik, jadi dia tidak mengatakan lebih banyak, hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Ying, kamu tetap di sini dan bawa Leng Fuyao kembali. Aku akan kembali sebentar lagi. Xiaoyan menginstruksikan dan kemudian berbicara. Mu Yingying sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata bahwa dia juga tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, jadi dia tahu bahwa Xiaoyan khawatir dia tidak membiarkannya pergi. Ayo pergi. Benci monster tua itu tidak terburu-buru, hanya setelah Xiaoyan mengatur segalanya, dia berbicara. Setelah berbicara, sosok mereka berdua langsung berkedip, dan kemudian mereka menghilang langsung ke hutan bambu ungu. Di mana kamu menekan binatang iblis itu? Xiaoyan bertanya, mengejar monster tua yang dibenci di sepanjang jalan. Itu di hutan bambu ungu. Tujuan hutan bambu ungu ini adalah untuk menutupi monster. Dua monster tua lainnya mengira ini adalah tempat tinggalku, tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah tempat aku menyimpan monster di penangkaran. Dia tersenyum perlahan. Selama kamu melahap binatang ini, lukamu akan sembuh, dan kemudian. Memikirkan hal ini, monster tua yang dibenci itu sedikit bersemangat. Lagi pula, dia telah terperangkap di reruntuhan ini selama ribuan tahun, dan aku khawatir dunia manusia menjadi tidak dapat dikenali lagi. Dia benar-benar pria yang berani. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu setelah mendengar ini. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, pembenci tua itu membawa Xiaoyan ke kedalaman hutan Zisu. Hutan bambu ungu di sini berbeda dari tempat lain, dan Xiaoyan melihat perbedaannya secara sekilas. Hutan bambu ungu lainnya, meskipun aneh, jauh dari apa yang Xiaoyan rasakan aneh, tetapi hutan bambu ungu di sini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan aura yang sangat ganas. Ini di sini, kata bos yang dibenci. Senior, tunggu sebentar, aku khawatir akan terus seperti ini. Lebih baik menerapkan lapisan pertahanan padaku. Xiaoyan juga tidak takut diejek, dan berkata langsung dan nakal. Kamu, mendengar ini, monster tua yang dibenci itu ingin menamparkan Xiaoyan sampai mati, tetapi dia harus menggertakkan giginya dan meletakkan lapisan pertahanan pada Xiaoyan sebelum melangkah maju sedikit. Hati-hati, kali ini denganmu, aku tidak akan turun dengan bahan obat. Saya awalnya berencana untuk menanam bahan obat ini untuk memperbaiki pil pengubah bentuk, untuk memikat macan tutul kaisar untuk menelannya, dan mengambilnya ketika lemah. Tanpa diduga, binatang ini sangat licik, dan gagal beberapa kali. Tapi dengan kamu di sini kali ini, aku tidak membutuhkan barang-barang ini,
kata monster tua yang penuh kebencian. Oke, mendengar ini, Xiaoyan secara alami ingin menunjukkan kekuatan, dan segera tidak ragu-ragu. Melihat Xiaoyan sudah siap, monster tua yang dibenci itu segera melihat sekeliling, seolah-olah dia telah merasakan posisi dua monster tua lainnya, dan tidak merasakan kelainan apapun, jadi dia merasa lega. Ayo pergi, monster tua yang dibenci baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba hutan bambu ungu yang tampak rata di depan keduanya tiba-tiba mundur, dan kemudian jalan menuju tanah terungkap. Orang baik, setelah beberapa saat, mata Xiaoyan sedikit berbinar, dan dia cukup terkejut. Jika lorong ini ada di dunia luar, itu akan baik-baik saja, tetapi jika Anda ingin mendapatkan lorong seperti itu di reruntuhan di sini, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Jangan kaget, yang lebih kaget lagi. Setelah si pembenci lama selesai berbicara, dia langsung memimpin dan berjalan berkeliling. Saat monster tua yang dibenci itu berjalan menuju tanah, Xiaoyan ragu-ragu untuk beberapa saat, meninggalkan jejak kekuatan jiwa di sekitar hutan bambu ungu sehingga Mu Yingying dan yang lainnya dapat menemukannya, dan kemudian mengikutinya dari dekat. Kako, monster tua yang dibenci berjalan di depan. Setelah keduanya memasuki lorong bawah tanah, hutan bambu ungu juga menutup, seolah-olah langit sulit dideteksi. Ini tangan yang sangat besar. Xiaoyan dan keduanya hanya berjalan sebentar, dan kemudian layar menjadi lebih terbuka. Karena apa yang muncul di depan Xiaoyan saat ini adalah lubang yang sangat besar, dan pepohonan ditumbuhi gunung dan gunung, yang tampak seperti versi miniatur pulau cahaya bulan. Hehe, ketika saya bertemu Kaisar Leopard, saya hampir mati di bawah cakarnya, tetapi saya beruntung, dan saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini di bawah tanah. Monster tua yang dibenci itu langsung tertawa. Aku tidak tahu di mana Kaisar Leopard berada. Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Kaisar Leopard yang disebutkan oleh pembenci, dan segera berkata, "Hei, di mana kata-kata Kaisar Leopard?" Monster tua yang dibenci itu menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menunjuk ke sebuah bukit yang sangat tinggi di depannya. Dan mata Xiaoyan juga mengikuti jari-jari monster tua yang dibenci itu. Itu adalah bukit yang agak indah. Di atas bukit, ada rumput liar di atasnya, dan puncaknya tidak rata, dan sepertinya panjangnya beberapa puluh meter. Namun, semakin tinggi dia melihat, semakin Xiaoyan merasa kedinginan di tubuhnya. Imperial Leopard. Saat berikutnya, ketika Xiaoyan selesai memindai foto, dia berseru. Pada saat yang sama, aura menakutkan seperti kebangkitan naga raksasa juga menyebar. Manusia sialan. Kamu masih berani datang. Teriakan marah, disertai suara tanah longsor dan retakan, perlahan terdengar di bawah tanah. Hehe, Kaisar Leopard, mengapa kamu begitu marah? Apakah boleh duduk dengan tenang dan membicarakannya? Menghadapi aura kuat Kaisar Leopard yang sekuat Kaisar Do Bintang 8, aura itu tiba-tiba meledak, dan dia berkata tanpa rasa takut sama sekali. Napas yang kuat, Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun dia memiliki pertahanan membenci monster tua itu, dia dikejutkan oleh nafas macan tutul Kaisar. Napas macan tutul Kaisar seperti lautan luas, yang membuat orang bergidik dengan pengaruh macan tutul. Xiaoyan terbatuk keras. Nafas Kaisar Do Bintang 8 masih terlalu kuat untuk Xiaoyan, yang sekarang menjadi Kaisar Do Bintang 6. Bajingan, benci monster tua itu. Jika Kaisar ini melepaskan diri dari ikatan ini, Kaisar ini akan menggali hatimu untuk berterima kasih padaku atas kebencian di hatiku. Kaisar Leopard berteriak. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat sosok besar muncul dari udara tipis, dan bukit yang ditunjuk oleh jari monster tua yang dibenci itu benar-benar berdiri dan berubah menjadi macan tutul Kaisar. Macan tutul kekaisaran memiliki tubuh yang ramping, dan cetakan macan tutul seputih salju mengungkapkan aura menakutkan yang tak terlihat. Ada cetakan macan tutul putih besar di dahi. Jika Anda melihat lebih dekat, sebenarnya ada 8 cetakan macan tutul seputih salju. Ini secara mengesankan menunjukkan kekuatannya saat ini. 8 jalan, secara mengesankan melambangkan bahwa kekuatan Kaisar Leopard ini adalah kesempurnaan dari Kaisar Bintang 8 Do. Jika ada jalan ke-9, itu pasti akan menunjukkan bahwa kekuatan Kaisar Macan Tutul telah mencapai Kaisar Pertempuran Bintang 9. Namun, kemarahan Kaisar Macan Tutul berubah menjadi kemarahan, tetapi tubuh puluhan kaki tidak bergerak, seolah-olah dipenjara oleh sesuatu. Ada apa dengan orang ini?
Xiao Yan merasakan kekuatan mengerikan Kaisar Leopard, dan segera berkata, tetapi saat berikutnya Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke perut Kaisar Leopard. Dia melihat bahwa anggota tubuh yang kuat dari Kaisar Leopard ditutupi oleh sesuatu ikat. Pada pandangan pertama, ternyata itu adalah pengekangan dendam putih perak. Daripada dikekang oleh Doqi, lebih cocok dikekang oleh energi kehidupan. Sungguh pengekangan yang menakutkan. Xiao Yan menatap kekuatan besar berwarna putih perak dari pengekangan hidup, dan segera bergumam, bahkan dengan konsentrasi dan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia segera waspada. Jika dia diikat oleh kekuatan hidup putih perak, saya khawatir akhirnya tidak jauh berbeda dengan macan tutul Kaisar. Begitu, orang ini, yang perlu kamu lakukan hanyalah memberiku waktu sebentar, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Setelah selesai, aku akan menceritakan semua yang aku tahu tentang reruntuhan ini. Kamu, termasuk semangat juang dan hal-hal yang tidak dapat menghasilkan kekuatan kehidupan di tubuhmu. Pada saat ini, kekuatan kehidupan yang mempesona muncul di tubuh monster tua yang dibenci, katanya dengan sungguh-sungguh, jelas menghadap ke macan tutul Kaisar, bahkan jika itu adalah kekuatan tempur bintang 8-nya. Kekuatan tahap awal Kaisar juga sulit. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menghadapi musuh dengan tingkat penuh Dou di bintang 8. Nah, ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya buat. Jika Anda ibu mertua, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya pikir Anda juga orang yang pintar. Jika Anda tidak melakukan apa-apa dan ingin mendapatkan apapun dari saya menyarankan Anda. Lebih baik untuk menyingkirkan ide ini sesegera mungkin. Monster tua yang dibenci mendengus dingin, jelas sedikit tidak puas dengan Xiao Yan. Aku tahu, aku akan melakukan yang terbaik. Dihadapkan dengan kata-kata membenci monster tua itu, Xiao Yan secara alami tidak peduli padanya. Dan tidak takut untuk memberitahumu. Pengekangan kekuatan hidup di kaki macan tutul Kaisar ditetapkan oleh saya, untuk mendapatkan benda itu, saya tidak kehilangan kekuatan saya. Petik 2. Juga, macan tutul Kaisar ini hampir tidak memiliki pertahanan melawan kekuatan jiwa, jadi tampaknya Xiao Yan setuju untuk bekerja sama, dan monster tua yang dibenci itu juga menunjukkan ketulusan. Benarkah? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika pertahanan Kaisar Leopard terhadap kekuatan jiwa hampir nol, masalah ini akan mudah ditangani. Itu benar sekali, mendengus dingin, membenci monster tua itu. Petik 2. Kamu membenci monster tua itu, selama ribuan tahun, kamu tidak dapat membantuku, dan sekarang kamu di sini untuk mati dengan manusia sempurna Kaisar Dou bintang 6. Petik 2. Meskipun saya diejek oleh Anda secara pribadi, kekuatan saya saat ini dapat menjadi lebih kuat, dan jika saya punya waktu, saya khawatir pengekangan Anda tidak akan dapat menjebak saya. Mata sengit Kaisar Leopard menatap monster tua yang penuh kebencian, jelas ingin memberinya 1000 luka. Adapun Xiao Yan, dia secara otomatis diabaikan oleh Kaisar Leopard. Bagaimanapun, seorang Kaisar petarung bintang 6 adalah manusia yang sempurna, dan Kaisar Leopard berguna. Itu bisa membunuh dalam hitungan detik. Aku diremehkan, tapi tidak apa-apa, itu bagus untuk tindakanku. Xiao Yan memperhatikan bahwa Kaisar macan tutul mengabaikannya, dan segera mengangkat bahu sedikit, dan kemudian kekuatan jiwa di tubuhnya melewati persepsi macan tutul Kaisar, dan kemudian perlahan mengembun. Saya melihat bahwa Anda gatal. Lihat kriknya, monster tua yang dibenci itu menyadari bahwa Xiao Yan sedang mengerahkan kekuatan jiwanya, dan segera mengambil tindakan untuk menutupi Xiao Yan. Kaisar Leopard mendengus dingin, dan tepat di atas dahi, 8 pola macan tutul seputih salju muncul secara langsung, dan kemudian menabrak lelaki tua yang dibenci yang bersiul. Bum bum bum, fluktuasi menakutkan dari pusat kekuatan tingkat Kaisar Dou bintang 8 menghilang dalam sekejap. Pukulan pendek ini tampaknya datar, tetapi monster tua yang dibenci tahu bahwa kekuatan macan tutul Kaisar telah menjadi lebih kuat lagi, dan kengeriannya tidak akan berkurang, itu sendiri jika dilanjutkan. Rival 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kedua orang ini membenci monster tua itu adalah kekuatan kehidupan dari atribut air. Dilihat dari kekuatannya, saya khawatir itu cukup untuk menjadi peringkat ke-7. Adapun Kaisar Macan Tutul, jelas dari atribut es. Atribut es dan atribut air, ini sedikit terlihat hidup.
Xiao Yan memobilisasi kekuatan jiwanya sambil mengamati pertempuran antara keduanya. Dikatakan bahwa Ki dari Kaisar Dou Bintang 6 akan melahirkan kekuatan kehidupan, sedangkan Kaisar Dou Bintang 7 akan memberikan energi kehidupan dengan atribut kekuatan kehidupan, bintang yang dimiliki Kaisar Dou. Xiao Yan lebih penasaran. Haha, aku benci monster tua itu. Aku tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatanmu tidak bertambah tetapi berkurang. Sepertinya Tuhan telah membantuku. Kali ini, sejak kamu di sini, jangan kembali. Kaisar Leopard setelah berbicara, 8 cetakan macan tutul di dahi tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan ini, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian melihat ke tempat-tempat di bawah kaki macan tutul Kaisar yang mengikat tubuhnya, tetapi menemukan bahwa suara seperti pemecah es tiba-tiba terdengar. Ini masalah. Melihat ini, monster tua yang dibenci itu merasakan perasaan bermartabat di hatinya. Pada awalnya, banyak biaya untuk menahan Kaisar Leopard. Kekuatan Kaisar Leopard terlalu tirani. Bahkan jika ditahan, tidak ada kepastian bahwa dia akan menang jika dia membenci monster tua itu. Tidak mungkin. Tidak bisa melepaskannya. Saat berikutnya, suara terkejut Xiao Yan terdengar seketika. Xiao Yan tahu bahwa jika dia dibebaskan dari perbudakan oleh Kaisar Leopard, satu-satunya hal yang menunggu mereka berdua adalah kematian. Pembangkit tenaga dari kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 sangat menakutkan. Lakukan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, monster tua yang dibenci itu segera mengetahui keseriusan masalah ini, dan tanpa ragu, dia tiba-tiba berteriak pada Xiao Yan, dan kemudian sosoknya bergerak. Hahaha, benci monster tua itu, sudah terlambat. Meskipun ikatan kekuatan hidupmu aneh, keempat ikatan itu sekarang telah dipatahkan. Sepertinya hari ini adalah kematianmu. Kaisar Leopard benar, tindakan membenci bos acuh tak acuh. Bahkan jika dia membenci monster tua itu dengan sangat cepat, dia datang ke kaki macan tutul Kaisar dalam waktu singkat, dia baru saja akan memperkuat pengekangan, tetapi itu masih selangkah terlambat. Bang bang bang, saya mendengar suara seperti es batu yang layu, dan kemudian belenggu kekuatan hidup yang telah dengan kuat mengikat kaki depan macan tutul Kaisar langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sialan, melihat ini, monster tua yang dibenci itu diam-diam memarahi dirinya sendiri. Jelas, dia terlalu ceroboh sekarang, dan dia tidak menyadari bahwa macan tutul Kaisar masih menyembunyikan tangan seperti itu. Kekuatan Kaisar Leopard sudah sangat menakutkan. Selain fakta bahwa monster dilahirkan dengan beberapa tempat yang lebih menakutkan daripada manusia, bahkan jika itu adalah kekuatan yang sama dengan Kaisar Dou Bintang 8, membenci monster tua itu, tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan Kaisar Leopard. Pada hari-hari awal Bintang 8 Doudi, belum lagi menghadapi Kaisar Leopard yang perkasa. Boom! Tepat ketika monster tua yang dibenci berpikir di bawah kaki macan tutul Kaisar berteriak, dan kemudian kaki depan lebar puluhan meter tiba-tiba terangkat, dan dia menginjak monster tua yang dibenci dengan kejam. Pukulan mengerikan seperti itu membawa kekuatan yang menghancurkan langit, dan jika kamu menginjak monster tua yang dibenci, itu mungkin akan membunuhmu seketika. Wow, serangan Kaisar Leopard yang tampaknya menakutkan menginjak udara dengan satu kaki, dan kemudian menginjaknya dengan sedikit bingung. Namun, tatapannya ada di kakinya, dan cahaya perak yang aneh tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok yang membenci monster tua itu menghilang. Ayo lewat, Xiao Yan dapat dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Dia baru saja melihat bahwa monster tua yang dibenci itu gagal menghentikannya, dan dia masih berpikir di kaki macan tutul Kaisar. Segera, cahaya perak terang melintas di mana-mana tubuhnya, dan itu adalah formasi teleportasi luar angkasa. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan segera bertanya ketika dia melihat monster tua yang dibenci diteleportasi kepadanya oleh formasi teleportasi ruang angkasanya. Aku baik-baik saja, tapi macan tutul Kaisar ini tampaknya sedikit rumit. Dulu, anggota badan macan tutul Kaisar diikat, yang sangat mengurangi bahayanya. Sekarang anggota tubuhnya telah dibebaskan, bahkan jika itu aku. Benci monster tua sedikit kekecewaan melintas di matanya. Jelas setelah semua perhitungan, dia masih belum sampai ke titik ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Akan seperti ini untuk sementara waktu, Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun,
Tidak ada yang tahu kebenaran mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Jadi sekarang menghadapi situasi ini, Xiao Yan secara alami harus menunjukkan beberapa keahliannya sendiri. Apakah ini layak? Monster tua yang dibenci mendengarkan metode Xiao Yan, dan langsung takut. Meskipun metode ini layak, jika gagal, saya khawatir mereka berdua akan menjadi makanan Kaisar Panter hari ini. Metode Xiao Yan ini sangat berbahaya, tetapi bukan tidak mungkin. Selama itu tidak mencapai bintang 9 Dodi, aku bisa berhasil, dan bahkan jika aku tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, itu cukup untuk memberimu waktu sebentar. Xiao Yan tidak menjelaskan terlalu banyak kepada membenci monster tua lagi pula, beberapa hal adalah rahasianya sendiri. Hahaha, benci monster tua, bagaimana kamu melawan kaisar ini sekarang? Kaki di depan macan tutul kaisar dibebaskan, dan dia tertawa liar dalam sekejap, suaranya penuh keliaran, dan bahkan udaranya penuh dengan nafas yang berbahaya. Jangan terlalu senang. Petik 2, lihat triknya. Setelah pembenci tua selesai berbicara, dia langsung menghilang di samping Xiao Yan, tetapi beberapa api muncul dengan aneh di tangan, dan api ini berasal dari Xiao Yan. Tanda seru. Kaisar Leopard melihat api aneh dan indah pada monster tua yang dibenci, dan segera berseru. Sebagai lawan dengan monster tua yang dibenci selama bertahun-tahun, mereka berdua dapat dikatakan cukup jelas tentang detailnya, jadi sekarang saya melihat api pada monster tua yang dibenci. Pada saat itu, Kaisar Leopard tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kebebasan, tangan api. Tidak lama kemudian, Xiao Yan memberi Kaisar Yan, yang membenci monster tua itu, menjadi lingkaran api yang menyilaukan, dan menyerang Kaisar Leopard dengan kejam. Tempat dia menyerang sebenarnya adalah kaki depan Kaisar Leopard yang baru saja dibebaskan. Ketika Kaisar Leopard melihat ini, dia mendengus dan energi kehidupan yang mempesona meledak, dan dalam waktu singkat, cincin api itu musnah. Hahaha, petik 2, mati. Kaisar Leopard melihat cincin api itu baru saja menunjukkan bekas ketakutan di pipi monster tua yang dibenci itu, dan langsung tertawa. Tapi sebelum Kaisar Leopard bisa melakukan apapun, kejutan yang rela sedalam-dalamnya tiba-tiba bergema, dari pikiran Kaisar Leopard. Pada saat yang sama, suara yang sangat keras juga keluar perlahan. Kemarahan Huang Kuantian. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada gelombang menakutkan di pupilnya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, serangan jiwa tak terlihat yang bisa menghapus semuanya langsung melesat. Kaisar Leopard diserang oleh pukulan tiba-tiba Xiao Yan. Segera, pupil seputih salju sedikit berdarah, dan suaranya bergetar, seolah-olah sangat ketakutan. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, Xiao melihat efek kekuatan jiwa, dan segera memperkuat serangan kekuatan jiwa, mencoba menggunakan kekuatan ini untuk menaklukkan macan tutul kaisar. Ada drama, benci monster tua itu untuk melihat serangan jiwa Xiao Yan yang menakutkan, segera diam-diam mengatakan sesuatu. Untungnya dia tidak memprovokasi pria itu di awal, jika tidak, kekuatan jiwa yang menakutkan, aku khawatir aku akan tidak bisa menghadapinya. Benci monster tua itu, giliranmu. Pada saat berikutnya, ketika murid putih salju Kaisar Leopard jatuh ke dalam stagnasi singkat, Xiao Yan tiba-tiba berkata, jelas Xiao Yan menggunakan serangan jiwa yang mengerikan, meskipun Kaisar Leopard untuk sementara mengalami koma di antara mereka, tetapi situasinya sendiri juga sangat buruk. Aku tahu, melihat ini, monster tua yang dibenci itu langsung sangat gembira. Pandangannya tentang Xiao Yan berada di tingkat yang lebih tinggi. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa jiwa apoteker itu kuat, serangan mendadak seperti itu secara langsung menyebabkan Kaisar Leopard pingsan, jalan buntu. Dia tercengang. Serahkan padaku selanjutnya. Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu tidak ragu-ragu, vitalitas kehidupan yang mempesona tiba-tiba meledak, dan kemudian di bawah mata Xiao Yan, dia terkikis ke dalam tubuh macan tutul kaisar. Weng Om. Bahkan jika Xiao Yan diserang oleh kekuatan jiwa yang begitu besar dan jatuh ke dalam kelesuan, Kaisar Leopard sangat terkikis oleh monster tua yang dibenci, dan segera tubuh besar itu mengirimkan kejutan yang mengerikan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Imperial Leopard. Beri aku kematian. Melihat ini, monster tua yang dibenci itu sangat gembira, dan kemudian mulut di separuh wajahnya, tiba-tiba masukkan macan tutul kekaisaran besar ke dalamnya. Bum bum bum, berhasil. Xiao Yan langsung merasa lega saat melihat bahwa dia membenci apa yang dilakukan orang tua itu kepada Kaisar Leopard. Bum bum bum, pada saat ini,
di bawah tanah yang ditutupi oleh hutan bambu ungu, vitalitas mempesona dari monster tua yang dibenci muncul, dan kemudian aura serakah sepertinya ingin menelan macan tutul kaisar yang lamban. Bajingan, bagaimana mungkin kamu, seorang manusia yang hanyalah Dodi bintang 6, memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan? Mustahil. Kaisar Leopard mendapatkan kembali ketenangannya pada saat berikutnya, tetapi dia terluka parah oleh Xiao kekuatan jiwa Yan barusan, dan segera meraung pada Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Imperial Leopard, sudah terlambat. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya keinginanku tercapai. Mati. Suara itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba beberapa tanda misterius dengan cepat berubah di tangannya. Dan Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak tanda misterius di telapak tangan monster tua yang dibenci itu muncul, energi dunia sekitarnya telah berubah dengan cepat. Berikan padaku. Setelah beberapa saat, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba bersenandung, dan kekuatan hidup yang luar biasa bergegas menuju macan tutul kaisar. Kaisar Leopard telah terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi sekarang dihadapkan dengan kebencian monster tua itu, kekuatan alaminya menjadi tidak berdaya. Setelah beberapa saat, tubuh Kaisar Leopard yang seputih salju sebenarnya membenci kekuatan misterius itu dari monster tua. Gigi bungsu sedikit meleleh, tanda. Jeritan kesakitan bergema di ruang ini, tetapi monster tua yang dibenci itu tidak bergerak, masih mengubah sidik jari, dan karena sidik jari tidak berubah, kekuatan macan tutul kaisar mengalir di satu titik lagi di tubuhnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu. Melihat Kaisar Leopard sedang sekarat, Xiao Yan segera mengerti bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dan menunggu monster tua yang dibenci itu selesai berurusan dengan Kaisar Leopard. Namun, yang membuat Xiao Yan aneh adalah bahwa macan tutul kaisar ini jelas merupakan monster, dan monster tua yang dibenci ini sebenarnya ingin menyerapnya secara langsung melalui beberapa metode khusus. Xiao Yan masih mengagumi keberanian ini, bagaimanapun juga tidak semua orang bisa melakukan ini. Jika kelompok ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir mereka akan langsung meledak dan mati. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa ketika monster tua yang dibenci menyerap kekuatan Kaisar Leopard, kekuatan awal Kaisar Do Bintang 8 memiliki tanda-tanda terobosan yang samar, dan bahkan setengah dari wajah yang tidak dapat dikenali penuh dengan vitalitas. Lupakan saja, tunggu dan lihat. Kamu membenci monster tua itu, jika kamu pengkhianatan, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan menatap monster tua yang dibenci yang sedang berkonsentrasi menyerap kekuatan Kaisar Leopard, dan mengucapkan sepatah kata dalam hatinya, lalu segera tidak berbicara. Monster tua yang dibenci tampaknya menyadari tatapan Xiao Yan, dan segera menjadi sedikit waspada, tetapi pada saat ini, monster tua yang dibenci itu jelas tidak punya waktu untuk peduli dengan Xiao Yan. Di luar hutan bambu ungu, Mu Yingying dan rombongannya. Mu Yingying. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya memasuki hutan bambu ungu, Mu Feng melihat sosok Mu Yingying di pintu masuk hutan bambu ungu, dan bahkan melihat Leng Fuyao yang hilang karena kekuatan misterius. Namun, dia tidak melihat sosok Xiao Yan. Kenapa hanya kalian berdua? Di mana Xiao Yan? Ketika Yueru melihat ini, hanya mereka berdua yang keluar dan merasakan firasat buruk, jadi dia segera berbicara. Maaf, saya tidak berkewajiban untuk memberi tahu Anda. Mu Yingying secara alami memiliki harga dirinya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki api suci tidak memiliki harga diri? Selain itu, Mu Yingying menemukan bahwa Yueru tampaknya sangat memusuhi dirinya sendiri bulan ini, meskipun Mu Yingying masih tidak tahu dari mana permusuhan itu berasal. Kamu, kata-kata Yueru membuatnya panik. Jangan, Xiuqi secara alami tahu bahwa dia sedang menulis adik perempuan kecil, dan karena dia melihat Xiao Yan, dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia memandang Yueru dan menjadi sedikit marah, dan segera berkata, Xiao Yan baik-baik saja. Kerjasama macam apa yang telah dia capai dengan monster tua yang dibenci yang tinggal di hutan bambu ungu, jadi mari kita keluar dulu. Leng Fuyao bangun secara alami. Melihat bahwa Mu Yingying dan Yueru saling bertarung, dia keluar dan menjelaskan. Mereka yang tinggal di hutan bambu ungu ini membenci lelaki tua itu. Yueru terkejut ketika mendengar ini. Karena menurut informasi dari rune warisan kepadanya, tampaknya hutan bambu ungu ini hanya wilayah dari monster tua yang dibenci.
tetapi itu bukan kediaman monster tua yang dibenci, jadi saat ini, Yueru tidak bisa membantu memikirkan keaslian rune warisan. Hutan bambu ungu ini dipenuhi dengan monster tua yang dibenci. Tepat setelah Xiao Yan dan aku masuk, kami menemukan bahwa hutan bambu ungu penuh dengan krisis, tapi untungnya ada beberapa Xiao Yan, dan kami berdua adalah bisa menyelamatkan hari. Mu Ying secara alami, Ying tidak terlalu peduli dengan Yueru, dia melihat harapan semua orang dan segera berkata, "Aku tidak tahu kerjasama macam apa yang telah dicapai Xiao Yan dan si pembenci." Saat berikutnya, Qin Xin juga bertanya, jelas penasaran dengan pertanyaan ini. "Ini, kami juga tidak tahu." Leng Fuyao dan Mu Yingying keduanya menggelengkan kepala. "Mari kita tunggu saja di sini sampai dia keluar." Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Baiklah, lagi pula, hutan bambu ungu terlalu berbahaya." Mo Feng mengangguk setuju. "Hati-hati, saya merasa bahwa banyak orang kuat telah memasuki Pulau Moonlight, dan hanya ada satu jalan menuju Pulau Moonlight. Saya khawatir tidak akan lama bagi orang-orang itu untuk mengejar kita." Orang-orang yang datang di awal saluran Moonlight Island segera membuka mulutnya, jelas ada beberapa kekhawatiran dalam suaranya. Lagi pula, dengan kekuatan Xiuqi di tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou, dia bisa merasakan tekanan, jadi apalagi yang lain yang tidak mencapai kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou. Mereka masuk. Mu Feng mendengar kata-kata itu, yang tiba-tiba terkejut, dia tahu kengerian gosip misterius di atas gerbang besi. Kebaikan, meskipun gerbang besi gosip di pintu masuk reruntuhan sangat menakutkan, setelah bertahun-tahun erosi, itu jelas bobrok, jadi tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama. Dan ketika kita baru saja membawa monster laut ke memasuki Pulau Cahaya Bulan, saya menemukan bahwa ya. Xiuqi melanjutkan. "Apa yang kamu temukan?" Yueru mendengar kata-kata itu dan segera menjadi waspada. "Saat itu, ketika saya melihat ke bawah dari ketinggian, yang saya lihat adalah kerumunan orang kulit hitam. Ketika saya ingin datang, mereka pasti sudah memasuki wilayah laut reruntuhan. Sudah memasuki Pulau Cahaya Bulan atau Pulau Kelinci Giok. Di dalam," kata Xiuqi dengan suara berat. "Untuk kali ini, meskipun mereka memanfaatkan kepintaran Xiao Yan untuk memimpin, mereka adalah tim pertama yang memasuki reruntuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik lainnya juga memasuki reruntuhan satu demi satu. Artinya, persaingan di reruntuhan akan menjadi semakin sengit." Jawab Qin Xin. "Itu benar, hampir semua murid luar biasa dari Sekte Super datang kali ini, jadi kali ini, saya khawatir itu akan menjadi kontes nyata untuk generasi muda Suantian San." Xiuqi selesai berbicara, dan sekarang dia menjadi waspada. "Maka kamu harus lebih berhati-hati," kata Qin Xin, dan kemudian perasaan berat muncul di hati semua orang. Mereka semua tahu bahwa persaingan kejam yang sebenarnya baru saja dimulai. Hampir sampai, entah sudah berapa jam berlalu, pupil mata Xiao Yan terbuka sedikit, menatap monster tua yang dibenci di depannya. Monster tua yang dibenci saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 8 yang asli pada tahap awal kini telah mencapai tingkat tahap tengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 8, dan setengah dari wajahnya, yang telah lama tidak dapat dikenali, telah tumbuh daging dan daging secara samar-samar, darah. Sepertinya Kaisar Leopard langsung ditelan oleh monster tua yang dibenci itu. "Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, dia masih memiliki kekuatan." Xiao Yan menatap lelaki tua yang dibenci itu dan berbicara perlahan. "Hahaha, berhasil." Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba membuka matanya dan meledak dengan senyum yang sangat gila. Tapi senyum itu tiba-tiba berhenti saat melihat Xiao Yan. "Lupakan saja, kekuatan jiwa anak ini terlalu menakutkan, seorang apoteker Kaisar peringkat 2, mungkin aku bisa keluar dan mengandalkannya, jadi sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya dulu." Setelah beberapa saat, mata monster tua yang dibenci itu terus menatap, berputar, jelas memikirkan masalah. "Benci tua, apakah perselingkuhanmu sudah berakhir?" Xiao Yan segera bertanya ketika dia melihat benci tua itu membuka matanya dan menatapnya tanpa bergerak. "Hei, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui." Monster tua yang dibenci itu melawan dan kemudian berkata, "Itu bagus." Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu mari kita bicara tentang kekuatan hidup aneh di tubuhmu dulu.
Karena pembenci lama memutuskan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yan, dia secara alami tidak akan menyembunyikannya dan segera mengekspornya. Memang, ketika saya pertama kali menerobos Kaisar Dou Bintang 6, tidak ada kekuatan hidup di tubuh saya sama sekali, jadi saya tidak tahu banyak tentang seperti apa sekarang. Xiao Yan mengangguk segera setelah mendengar ini, dan kemudian menatap penuh harap pada monster tua yang dibenci, mencoba untuk mendapatkan darinya, apa yang kamu tahu. Aku dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhmu. Atribut api, saya khawatir sebagai apoteker, kekuatan api Anda lebih kuat daripada praktisi lain. Tapi alasan mengapa kamu tidak memiliki kekuatan lahir di tubuhmu, kurasa, sebagian besar karena kamu belum selamat dari malapetaka. Monster tua yang dibenci itu berkata sedikit. Tidak ada kesengsaraan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan monster tua yang dibenci ini benar. Ketika dia memasuki pegunungan gurun dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 5, dia cukup beruntung untuk mendapatkan api suci dan menelan api suci dalam satu gerakan. Xiao Yan benar-benar tidak menyadari malapetaka itu. Apakah aku benar? Setelah pembenci tua itu selesai berbicara, dia berpikir sejenak untuk Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yan bertanya dengan heran. Hehe, aku tidak tahu beritanya pada awalnya, tapi aku merasakan kelainan di tubuhmu, dan aku ingat ada hal seperti itu. Mengenai bagaimana aku tahu, ini mungkin terkait dengan Pulau Guanghan. Kata monster tua yang dibenci itu. Pulau Guanghan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Hehe, jangan ragukan identitasku. Jika aku ingin membohongimu atau membunuhmu, aku tidak akan membuang banyak waktu dengan sia-sia. Saya tahu karena saya telah memasuki Pulau Guanghan. Ada paviliun kitab suci Tibet di Pulau Guanghan, dan ada catatan tentang situasimu di paviliun kitab suci Tibet. Monster tua yang dibenci itu menjelaskan kepada Xiao Yan. Tidak heran, Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti berbicara, menunggu monster tua yang dibenci itu berbicara lagi. Meskipun ada catatan di paviliun kitab suci Tibet di Pulau Guanghan, tubuhmu sangat istimewa. Saya pikir itu karena saya menelan beberapa ramuan surga dan bumi, dan energi besar itu memblokir malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6. Monster tua yang dibenci itu melanjutkan. Jika itu masalahnya, lalu apa yang harus aku lakukan? Xiao Yan melihat bahwa apa yang dikatakan monster tua yang dibenci itu mirip dengan situasinya sendiri, dan segera mempercayai kata-kata monster tua yang dibenci. Hei, jika kamu ingin memecahkan hal anehmu, sulit untuk mengatakan itu tidak mudah, tetapi itu tidak mudah. Benci monster tua itu sepertinya tertawa. Jangan pedulikan, katakan saja. Xiao Yan sedikit cemas dan buru-buru berbicara. Itu mudah, atasi kembali bencana. Benci monster tua itu tidak menjual, dan dia mengatakannya kata demi kata. Melampaui perampokan. Bukankah malapetaka Kaisar Dou Bintang 6 dipicu hanya ketika kekuatan mencapai Kaisar Dou Bintang 5 dan berhasil maju ke Kaisar Dou Bintang 6? Xiao Yan segera bingung. Kesengsaraan Dou Diseng Bintang 6 memang seperti yang kamu katakan, tetapi kamu lupa bahwa kamu tidak gagal untuk melewati kesengsaraan, tetapi diblokir oleh kekuatan obat yang kuat. Lagi pula, Pulau Cahaya Bulan ini memiliki harta Feng Shui yang dibuat khusus untuk situasimu. Setelah pembenci lama selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum beberapa kali, jelas suaranya penuh tawa. Di mana? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa menarik Kaisar Dou Bintang 6 untuk mati, Xiao Yan akan memiliki keyakinan mutlak untuk melewatinya. Tempat itu bernama Kehidupan dan Kematian Eri Spring. Suara membenci monster tua itu terdengar perlahan dan lancar. Hidup dan Mati Eri Kuan. Xiao Yan mendengar ini, jelas dia cukup asing dengan nama yang tidak dikenal ini. Benar, ini musim semi hidup dan mati Eri. Lanjut monster tua itu. Yang disebut Eri Kuan hidup dan mati ini tidak hanya memperkuat kekuatan hidup dan mati pada manusia, tetapi juga memiliki beberapa efek misterius yang membantu evolusi. Selain itu juga akan memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagimu untuk menarik Kaisar Dou Bintang 6 untuk hidup dan mengatasi bencana. Monster tua yang dibenci itu berkata dengan nostalgia. Evolusi, bagaimana mungkin? Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Xiao Yan tahu bahwa begitu kekuatan hidup dan kekuatan kematian lahir, kualitas peringkat pertama hingga ke-9 sangat menentukan kekuatan seorang kultivator.
Dia belum pernah mendengar obat ajaib apapun yang dapat membuat mereka berevolusi. Jika itu dapat dimurnikan, bahkan jika itu memiliki kemungkinan sekecil apapun, saya khawatir itu akan menarik keinginan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan bulan peri. Dikatakan bahwa persepsi cahaya bulan peri tentang bintang dan cahaya bulan tidak pernah dibandingkan dengan orang lain. Namun, jenis kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang pejuang abadi. Bagi Anda dan saya, itu terlalu jauh, kata pembenci tua itu dengan nostalgia. Di mana ikuan kedua dari hidup dan mati? Mendengar kata-kata itu dengan sangat kuat, dia langsung bertanya dengan harapan di dalam hatinya. Hehe, benda itu tidak jauh dari kita. Itu ada di base camp bos yang kejam. Setelah mengatakan itu, bos yang dibenci itu tiba-tiba tertawa. Kamu membenci monster tua itu, apakah kamu bercanda? Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini, penuh amarah. Aku tidak mempermainkanmu, benda itu memang ditempati oleh monster tua yang kejam itu. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu, jangan katakan itu kamu, aku khawatir itu aku dan dua bos dendam, dan mereka belum tentu mengalahkan bos yang kejam itu, kata bos pembenci. Sepertinya ini merepotkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, warna yang dalam memenuhi pupilnya, tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Kamu dan monster tua yang kesal tidak bisa mengalahkan monster tua yang kejam itu. Tetapi pada saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara. Kekuatanku mungkin yang paling lemah di antara tiga monster tua, tetapi sekarang setelah aku melahap Kaisar Leopard, ditambah beberapa hal yang telah aku kembangkan, sekarang kekuatanku telah kembali ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 8, aku bahkan bisa menghadapi monster tua yang kesal. Petik 2. Tapi itu masih belum cukup untuk berurusan dengan monster tua yang kejam. Benci monster tua itu tanpa daya. Kekuatan macam apa yang dimiliki monster tua yang kejam itu? Mungkinkah Kaisar Bintang 9 Do tiba-tiba menjadi Kaisar Do? Xiao Yan ragu-ragu sebelum membuka mulutnya sedikit. Jika kekuatan monster tua yang kejam menerobos Kaisar Jiuxingdo, saya khawatir dua Yikuan hidup dan mati ada di tangan yang baik, dan Xiao Yan harus memikirkannya dengan jelas. Orang yang tidak memiliki kekuatan secara alami sangat sulit untuk menangani. Wah, menurutmu Jiuxingdo Di adalah kubis Cina? Mendengar kata-kata itu, monster tua yang dibenci itu menatap kosong pada Xiao Yan dan langsung berkata, kekuatan monster tua yang ganas hanya ada di tahap akhir Do di Bintang 8. Jika kita bertarung sendirian, kita tidak takut sama sekali. Tapi orang ini tampaknya dilahirkan dengan pemahaman bahasa binatang dan memiliki hubungan yang baik dengan binatang buas. Jadi dalam ingatanku, ada tidak kurang dari 10 monster kuat di sekitar monster tua yang kejam itu. Dan salah satunya adalah monster dengan sejarah panjang 10.000 tahun. Inilah alasannya mengapa kita takut pada monster tua yang kejam, jika tidak, hidup dan mati Erikuan akan hilang. Bagaimana tanah harta karun bisa terkikis olehnya sepanjang waktu? Setelah pembenci selesai berbicara, suaranya penuh dengan kecemburuan. Binatang buas berusia 10.000 tahun. Xiao Yan menjadi waspada saat mendengar kata-kata itu. Banyak monster berbeda dari manusia, karena monster bertahan lebih lama dan lebih lama, kekuatan mereka akan menjadi semakin menakutkan, dan monster memiliki umur panjang sejak zaman kuno. Namun, untuk monster yang bisa hidup lebih dari 10.000 tahun, saya khawatir mereka lebih kuat dari macan tutul Kaisar. Kekuatan Kaisar Leopard sudah menjadi milik Kaisar Bintang 8 Do. Kaisar Leopard ini tidak bertahan selama 10.000 tahun. Binatang yang telah ada selama 10.000 tahun mungkin telah melangkah ke Kaisar Bintang 9 Do, yang membuat Xiao Yan memiliki menjadi berat. Selain itu, Xiao Yan ingat bahwa meskipun pamannya, Raja Naga Emas, adalah seekor naga, pada akhirnya dia termasuk dalam kelas binatang. Saya khawatir pamannya telah hidup selama hampir 100.000 tahun. Karena masalahnya sudah selesai, maka aku tidak akan menemanimu. Setelah si pembenci selesai berbicara, jelas ada hal lain yang harus dilakukan, dan dia langsung berkata, "Oh, tunggu, apa yang terjadi dengan semangat juang?" Xiao Yan langsung bertanya ketika dia melihat pembenci tua itu akan pergi. Kekuatan semangat juang itu tidak terduga. Awalnya, semangat juang itu ada di Pulau Kelinci Giok, tapi aku merasa sekarang dia harus pergi ke Pulau Guanghan. Ada sesuatu di Pulau Guanghan yang menariknya.
Saya tidak tahu tentang itu, jiwa, tetapi jika Anda ingin menaklukkan jiwa yang bertarung, Anda memegang benda ini, dan itu pasti akan digunakan nanti. Saya mendapatkan benda ini dengan risiko hidup saya. Jika Anda tidak melakukan yang terbaik untuk membantu saya juga tidak akan mengeluarkannya, kata bos yang dibenci. Oke, Xiao Yan ternyata membenci benda yang terbungkus masa kekuatan putih perak di tangan monster tua itu. Meskipun dia tidak bisa melihat apa itu, Xiao Yan bisa merasakan aura kuno darinya. Jika itu masalahnya, ayo pergi, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Benci monster tua itu berkata, dan kemudian sosok itu menghilang seketika. Orang ini, Xiao Yan menyaksikan monster tua yang dibenci itu menghilang secepat kilat, dan segera mengucapkan sepatah kata pun, lalu tanpa ragu, dia langsung menyapu tanah. Menuju tentara besar adalah untuk pergi. Tidak, mengapa Xiao Yan tidak kembali? Kita harus masuk dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, di luar hutan Zizu, Leng Fuyao tidak bisa menahan diri dan berkata dengan cemas. Sikap Leng Fuyao terhadap Xiao Yan telah berubah drastis sejak dia tahu bahwa Xiao Yan telah pergi ke hutan Zizu yang berbahaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fuyao, jangan khawatir, Xiao Yanji memiliki karakteristiknya sendiri, dan jika kita masuk, itu hanya akan membuatnya kesulitan. Qin Xin berbicara perlahan. Tapi, Leng Fuyao ingin mengatakan sesuatu barusan, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Jangan khawatir, Xiao Yan akan baik-baik saja. Mu Yingying segera berdiri, dan Mu Yingying dan Xiao Yan sedikit berlebihan. Karena persahabatan yang terkenal, Mu Yingying secara alami adalah tirani Xiao Yan. Semoga, Yueru juga bergumam dengan suara rendah, jelas mengkhawatirkan Xiao Yan. Segera, kelompok itu menunggu di luar hutan bambu ungu. Hei, Tuan Muda, lihat. Apa itu? Tidak jauh dari kelompok Mu Yingying, dua sosok kurus perlahan muncul, dan salah satu dari mereka berbicara sedikit. Wanita cantik apa? Pria yang dikenal sebagai Tuan Muda itu melirik, dan tiba-tiba ada tatapan aneh di matanya. Tuan, wanita-wanita ini semuanya sangat tampan. Saya khawatir hanya wanita seperti ini yang bisa menandingi Anda. Gadis-gadis biasa di dunia luar itu tidak layak bagi Anda. Sosok kurus itu terus menyanjung. Oh, begitu, kata pria itu. Keduanya jelas adalah murid dari sekte Ming. Ming Jiao? Ini adalah sekte yang afiliasinya tidak pasti. Beberapa orang telah menyelidiki apakah Ming Jiao benar atau salah, tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan. Markas besar Ming Jiao terletak di atas cahaya, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Di antara Ming Jiao, dikatakan bahwa ia menguasai pembunuhan dan berada di tepi Suantian San. Dapat dikatakan begitu saja bahwa Ming Jiao adalah pembunuh paling kuat, organisasi di seluruh Suantian. Selama Anda membayar cukup, sekte Ming memiliki keberanian untuk mengambil alih, bahkan jika itu adalah prajurit abadi yang kuat. Adapun dua murid muda di depan mereka adalah murid kultus Ming yang paling menonjol tahun ini. Kali ini mereka mengirim mereka ke reruntuhan untuk tujuan pelatihan dan berpartisipasi dalam kompetisi sekte di masa depan. Laki-laki itu bernama Su Guang, berpakaian perak, tubuhnya berwarna perak dan putih, dan dengan paras wajahnya yang cantik, ia memiliki sikap pria yang tampan, dan pria kurus di sampingnya adalah pria yang penurut. Sepertinya pengikut sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari Seven Star Dodi. Dan dia sedikit mirip dengan Siuki dari Wanhua Pavilion, kata pria perak Su Guang. Siuki, meskipun kekuatan orang itu hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Petugas itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata. Cobalah di masa lalu, begitu banyak wanita cantik, bahkan jika mereka tidak bisa di kantong, mereka masih bisa berteman. Setelah Su Guang selesai berbicara, dia bergegas ke hutan Zizu bersama rombongannya. Su Guangneng, sebagai wakil dari generasi muda Ming Jiao, meskipun dia sangat menyukai wanita luar biasa, dia tidak akan dibutakan oleh wanita. Haha, beberapa wanita cantik, tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Setelah beberapa saat, Su Guang membawa rombongannya perlahan ke hutan Zizu, dan kemudian bertanya dengan sopan kepada Mu Yingying dan rombongannya. Benar saja, dia adalah wanita berkualitas tinggi. Su Guang mendekati wanita-wanita ini,
hanya untuk menyadari bahwa wanita-wanita ini semuanya berkualitas tinggi. Pertama adalah Mu Yingying, dia benar-benar memiliki aura suci, seperti wanita tak tertandingi yang tidak diberikan oleh atmosfer dunia, dan meskipun Leng Fuyao dingin di permukaan, Su Guang tahu bahwa jika wanita seperti ini merebut hatinya, dia akan sangat seksi. Betapa indahnya gairah yang berapi-api itu. Selain aura bangsawan Qin Xin, jelas sekilas bahwa dia berasal dari keluarga terkenal, dan Yueru bahkan lebih keras kepala, jelas masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Pergi, mata Xiu Qidai berkerut, jelas tidak tahu mengapa murid Sekte Ming ini datang ke sini. Ming Jiao selalu ditentang oleh sekte besar di Xuantian 3 hari. Seseorang pernah menawarkan harga setinggi langit untuk mencoba membunuh kepala sekte super. Setelah kegagalan, Ming Jiao langsung diserang oleh beberapa sekte super dan menyerang Guang Mingding, mencoba untuk menghancurkan seluruh sekte. Sekte Ming dimusnahkan, tetapi gagal pada akhirnya. Bahaya puncak cahaya jauh di luar imajinasi mereka. Sejak itu, Sekte Ming juga telah menahan diri, dan beberapa pembunuhan telah terjadi, dilakukan secara rahasia, tetapi tidak membuat sekte super marah. Hehe, Nona Xiuqi, reruntuhannya sangat berbahaya, ada banyak teman dan banyak jalan. Dan saya pikir Anda lemah, sebaiknya Anda berjalan dengan saya dan menjaga satu sama lain. Su Guang membuka mulutnya sedikit. Tidak perlu, kamu harus kembali ke tempat asalmu. Xiuqi langsung menolak ajakan Su Guang. Perilaku Ming Jiao terlalu aneh, dan itu adalah organisasi pembunuh alami. Dengan tim yang terdiri dari orang-orang yang bersedia mengkhianati rekan satu timnya demi keuntungan, Xiuqi pasti tidak akan melakukannya. Kamu, melihat ini? Rombongan kecil di samping Su Guang berteriak dengan marah. Hehe, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Melihat ini, Su Guang segera menghentikan pengikut kecil di belakangnya. Ini bukan Sekte Ming. Kekuatan para pengikutnya hanyalah Kaisar Petarung Bintang 6, dan Xiuqi adalah Kaisar Petarung Bintang 7. Setelah dipenggal, Su Guang juga akan merasakan sedikit rasa sakit di dagingnya. Apa urusanmu? Melihat ini, Xiuqi segera mengetahui kekuatan Su Guang. Pada tahap awal dari Seven Star Dodi, dia mendengus dingin, dan tidak ada rasa takut dalam suaranya. Mendengar ini, Su Guang segera mengalihkan pandangannya ke arah hutan bambu ungu di depannya, tapi dia mencium aura berbahaya dari hutan bambu ungu. Orang-orang ini jelas merupakan orang pertama yang memasuki reruntuhan. Mengapa mereka tinggal di sini? Mungkinkah ada sesuatu di dalam reruntuhan? Su Guang berpikir sejenak, lalu memberi isyarat di belakang punggungnya kepada rombongan kecilnya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ini, pengikut kecil itu segera memahami niat Su Guang ketika dia melihat gerakan Su Guang. Karena gerakan ini, dalam kultus Ming mereka, jelas merupakan sinyal serangan. Silakan, aku khawatir mereka sedang menunggu sesuatu di sini. Setelah beberapa saat, Su Guang tiba-tiba mendengus dingin, dan kemudian vitalitas kehidupan yang mempesona tiba-tiba muncul. Xiuqi sepertinya sudah lama tahu bahwa Su Guang akan melakukan sesuatu pada mereka, dan segera mendengus dingin, dan energi kehidupan yang sama besar segera muncul dari tubuhnya. Hati-hati dengan senjata tersembunyi mereka, Xiuqi berkata dengan dingin kepada semua orang di belakangnya. Dengan begitu banyak orang di belakangnya, tidak realistis bagi semua orang untuk melindungi mereka, tetapi Xiuqi tahu bahwa fokus perlindungan adalah Yueru, terlepas dari statusnya sebagai pewaris Yueru atau kekuatan Kaisar Do Bintang 5. Saya telah mendengar tentang kekuatan Paviliun Wanhua di masa-masa awal Kaisar Do Bintang 7, dan itu adalah api murni yang digunakan untuk memindahkan bunga dan pohon. Saya beruntung melihatnya hari ini. Ini sekuat rumor yang dikatakan. Ini bahkan lebih cerah. Cobalah dan kamu akan tahu. Xiuqi mendengus dingin, dan sosok itu menembak langsung ke Su Guang. Sekarang kekuatan Xiuqi dan Su Guang sama-sama berada di tahap awal Seven Star Dodi. Keduanya dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik sejati, sehingga keduanya segera saling bertarung. Memindahkan bunga untuk bergabung dengan pohon. Yueru mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan. Meskipun saya sudah lama tahu bahwa kakak perempuan saya adalah murid Paviliun Wanhua yang paling menonjol, tetapi sekarang saya sedikit terkejut mendengar bahwa kakak perempuan saya telah berhasil membudidayakan bunga dan pohon. Memindahkan bunga dan bergabung dengan pohon adalah satu set keterampilan dan latihan bertarung tingkat Sein.
Penggunaan satu set lengkap sudah cukup untuk membuat Xiuqi melompati pertempuran. Oleh karena itu, meskipun Xiuqi berada di tahap awal 7 Star Doudi, dengan keunggulan bela diri seni dan keterampilan bertarung, pertarungan lompatan katak juga dimungkinkan, tidak masalah. Ini adalah hal yang paling berharga di Paviliun Wanhua. Dikatakan bahwa hanya murid langsung dari Master Pavilion yang dapat berlatih. Meskipun Yueru juga dapat berlatih, tetapi Yueru belum menghubunginya. Hehe, kalian, biarkan aku bertemu denganmu. Saat berikutnya rombongan kecil Su Guang menunjukkan senyum aneh, menatap Mu Yingying dan yang lainnya. Aku akan pergi bersamanya, dan kalian akan melindungi Yueru. Mu Yingying ragu-ragu sejenak, dan berkata Leng Fuyao langsung menghadap Mu Feng di belakangnya. Melihat ini, Qin Xin segera mengangguk. Sekarang kekuatannya sendiri adalah kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, dan kekuatan Mu Yingying juga telah mencapai Kaisar Dou Bintang 6. Adapun kekuatan Mu Feng dan Leng Fuyao, mereka sedikit lemah, jadi Mu Yingying tidak akan membiarkan mereka bertualang. Lakukan, Mu Feng dan Leng Fuyao mendengar kata-kata itu, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka mendengar dua suara Mu Yingying dan Qin Xin ditembak pada saat yang bersamaan. Kalian berdua, kamu benar-benar melihatku. Rombongan kecil Su Guang mengatakan sesuatu secara diam-diam, dan kemudian dua benda hitam yang agak tidak jelas tampaknya muncul di telapak tangannya. Kedua benda hitam itu terbungkus dalam seberkas cahaya hitam, dan cahaya itu tidak dapat membedakan apa itu dari luar, tetapi satu hal yang pasti, bahaya yang dibawa benda itu kepada Mu Yingying dan keduanya tidak kurang dari bahaya yang ditimbulkan. 7 bintang Dou Su Guang di masa-masa awal Kaisar. Lihat gerakannya. Qin Xin tidak ragu-ragu segera, energi kehidupan yang mempesona di tangannya tiba-tiba berkumpul, membentuk telapak api besar, dan menyerang langsung ke rombongan Su Guang Qiao. Di telapak tangan Mu Yingying, api halus menyerangnya secara langsung. Bum bum bum, rombongan Su Guang Qiao tersenyum sedikit dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan, seolah-olah dia tidak takut dengan serangan keduanya, tetapi pada saat keduanya menyerang dan melepaskan begitu saja, di telapak tangannya, hal misterius memancarkan nafas hitam secara langsung. Bintang gelap, hancurkan aku. Rombongan Su Guang menatap sosok ramping Mu Yingying dan Qin Xin dengan kesal. Karena mereka tidak bisa mendapatkannya, lalu mati, senyum muncul di matanya. Tidak bagus, sudah terlambat. Qin Xin dan Mu Yingying berseru pada saat yang sama, jelas tidak menyangka bahwa rombongan Su Guang akan sangat berbahaya, menggunakan senjata tersembunyi, tetapi ada kilatan keterkejutan di hati mereka. Pada saat ini, serangan di telapak tangan kedua wanita itu sangat kuat, dan mereka menyerang pengikut Su Guang secara langsung, tetapi dihadapkan dengan senjata tersembunyi mereka yang tiba-tiba, sudah terlambat untuk bertahan, kedua gadis itu menembus. Senjata tersembunyi yang begitu mengerikan, jika menembus, maka nasibnya bisa dibayangkan. Hehe, ini benar-benar sekte super untuk melakukan ini pada kedua wanita itu. Tepat ketika kedua wanita itu terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa, nyala api yang indah muncul dalam sekejap, diikuti oleh tubuh yang berat. Pria penguasa. Mati. Dua nyala api yang luar biasa langsung membakar bintang gelap hitam, dan kemudian di belakang Xiao Yan, penguasa abadi api abadi yang luar biasa indah menembak langsung ke rombongan Su Guang. Hati-hati. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba, Su Guang mendengus pada pengikutnya saat melawan Xiuqi. Karena bahkan Su Guang, yang sekuat Dou di bintang 7 di tahap awal, merasakan ledakan kengerian pada nyala api yang luar biasa di tubuh Xiao Yan. Dan rombongannya hanyalah penyempurnaan Kaisar Dou bintang 6, tetapi perasaan itu bahkan lebih menakutkan. Sebaiknya kau tangani dulu dan baru membicarakannya. Melihat Xiao Yan kembali, Xiuqi tidak khawatir tentang Mu Yingying dan yang lainnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya Kaisar Dou bintang 6 yang lengkap, bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, jadi tidak perlu khawatir tentang pengikut lengkap Kaisar Dou bintang 6. Tidak bagus. Sejak Xiao Yan muncul, rombongan Su Guang dengan bebas memberikan senjata tersembunyi yang tak tertandingi ke Asteris, dan segera tahu bahwa Xiao Yan tidak mudah untuk dipusingkan, tetapi hanya ketika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia diblokir oleh Xiao Yan. Mati. Tangan Xiao Yan dari api abadi Heng dengan cepat terangkat, sangat mempesona, dan kemudian menebas langsung ke arah rombongan secepat kilat. Pengikut Su Guang ini terlalu cepat, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan api aneh dan penguasa kunonya sendiri. Gulu, penguasa naik turun,
Saat berikutnya, murid Su Guang menyusut dengan kencang, karena dia melihat rombongannya dipotong setengah oleh Xiao Yan. Kepala dan tubuh terbelah seketika, dan kemudian darah menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Segera tidak akan ada kehidupan. Ah, melihat ini, Su Guang meraung marah. Meskipun rombongannya lemah, untungnya dia memiliki pemahaman diam-diam dengannya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia langsung dipenggal oleh Xiao Yan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dan jika masalah ini diteruskan kembali ke Sekte Ming, saya khawatir saya akan banyak bermasalah. Terserah Anda untuk disalahkan. Xiao Yan berbicara langsung ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh rombongan yang mencoba membunuh kedua gadis itu dengan senjata tersembunyi. Namun, tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung menatap Xiuqi dan Su Guang yang bertarung di sampingnya. Dengan persepsi Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa Xiuqi belum menggunakan seluruh kekuatannya. Kemudian dia melirik petugas yang tak bernyawa itu, matanya berkedip-kedip tidak yakin. Memurnikan tubuh untuk leluhur, meskipun ada binatang ajaib dan esensi darah dari binatang 5 elemen, tetapi tubuh pil obat dan pembangkit tenaga listrik Doudi masih hilang. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung kehilangan semua vitalitas tubuh pengikut akan dimasukkan ke dalam cincin Anda sendiri. Nak, kembalikan tubuhnya padaku. Setelah beberapa saat, Su Guang sangat marah ketika dia melihat Xiao Yan menyingkirkan tubuh rombongannya, melepaskan diri dari belenggu Xiuqi dalam sekejap, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yan. Melihat ini, Qin Xin dan Mu Yingying sedikit mengangguk ke Xiao Yan. Jelas bahwa senjata tersembunyi yang kejam baru saja muncul. Jika Xiao Yan tidak muncul, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini hanya pinggiran reruntuhan, bukan pusat reruntuhan. Jika terlalu banyak pembunuh diekspos, itu tidak cukup baik. Tidak perlu. Menghadapi siulan Su Guang yang datang, Xiao Yan berkata dengan ringan, dan segera bersiap untuk menghadapi Su Guang. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Jika itu orang lain, lupakan saja, tapi bawahan Su Guang sebenarnya menggunakan senjata tersembunyi yang mengerikan untuk menyerang orang-orang mereka di Burning Incense Pavilion. Xiao Yan tidak akan duduk diam. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang ini. Xiuqi menutup tangannya sedikit, lalu kembali ke sisi Yueru, sudut mulutnya sedikit bergerak. Kekuatan Xiuqi lebih kuat dari Su Guang, jadi pertempuran antara Xiuqi dan Su Guang barusan. Xiuqi tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi hanya menjerat Su Guang. Jika tidak, dengan teknik bertarung tingkat Sein Xiuqi lainnya, saya khawatir Su Guang tidak akan dapat mendukung banyak ronde dan akan dikalahkan. Adapun kata-kata barusan, itu jelas yang dikatakan Xiao Yan kepada Xiuqi. Apakah dia akan baik-baik saja? Melihat kakak perempuannya mundur secara langsung, Yueru bertanya dengan cemas. Lagi pula, dia ingin menantang Su Guang pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou dengan bantuan penyempurnaan Kaisar Bintang Dou 6, tapi itu agak sulit. Jangan khawatir, kekasih kecilmu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Xiuqi mengatakan sesuatu, lalu berhenti bicara. Beri aku kematian. Aura berbahaya muncul dari tubuh perak Su Guang. Pembangkit tenaga listrik di tahap awal Seven Star Doudi. Tidak lebih dari itu. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian penguasa kuno api abadi yang mempesona mengangkat langsung dan menembak ke arah Su Guang. Meskipun pembangkit tenaga listrik di tahap awal Seven Star Doudi menakutkan, Xiao Yan tidak takut. Bum bum bum. Vitalitas putih perak mempesona Su Guang diserang oleh Xiao Yan, dan dia segera menjadi tidak teratur. Tidak bagus. Melihat ini, kemarahan Su Guang untuk sementara ditekan oleh kekuatan kuat Xiao Yan. Su Guang tahu dengan jelas bahwa pria dengan penggaris berat di depannya, nyala api yang indah di tubuhnya benar-benar membuat kekuatan hidupnya sedikit bergetar. Jika kamu tidak menjaga bawahanmu dengan baik, kamu akan berakhir sekarang. Xiao Yan menerima pukulan yang tampaknya menakutkan dari Su Guang dan segera berbicara. Yang lain takut identitasnya sebagai Sekte Ming, tetapi Xiao Yan tidak takut. Bagi mereka yang berani menyentuh paviliun dupa pembakaran mereka, Xiao Yan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wah, beraninya kau membunuh orang-orang Sekte Ming kita. Su Guang ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melihat Xiuqi menatapnya dengan niat jahat, dan berkata sedikit. Pada saat ini, dia hanya kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou pada tahap awal,
tetapi ada banyak orang di sini yang dapat membunuhnya, jadi Su Guang juga memiliki niat untuk mundur. Sekte Ming, aku juga ingin bertanya padamu Ming Jiao, siapa yang punya nyali untuk menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh orang-orang Paviliun Wanhua dan Paviliun Fanxiang kita, kenapa? Xiao Yan juga mendengus dingin, mencoba menggunakan sekte untuk menakut-nakuti Xiao Yan, jelas Xiao Yan jangan takut. Kamu tidak ingin menipu orang terlalu banyak. Su Guang mendengarnya, ingin membunuh Xiao Yan secara langsung, segera berkata dengan marah. Terlalu penipu, kenapa kamu tidak bertanya padanya kapan pengikutmu menembaknya? Kamu berani menanyai kami sekarang. Aku pikir kamu, kata Xiao Yan di sini, niat membunuh muncul, jelas, niat membunuh juga muncul di hadapan murid-murid Sekte Ming. Pilihan Xiao Yan, sejak zaman kuno, adalah bahwa orang tidak menyinggung saya dan saya tidak menyinggung orang lain. Jika orang lain memindahkannya, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, mata Su Guang menjadi terganggu, dan dia jelas ingin mundur. Bagaimanapun, Su Guang sendiri tidak bisa menangani Xiao Yan dan timnya. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Xiao Yan mengikuti perlahan, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan lotus pemusnahan yang indah perlahan muncul. Dengan munculnya biji teratai ini, Su Guang tiba-tiba merasakan gelombang kematian, dan kemudian dengan ragu-ragu, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Su Guang tahu bahwa jika dia disentuh oleh teratai api ini, dia harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Huang Kuantian marah, raungan bergema di langit. Sumber Su Guang masih bisa melarikan diri dari serangan Xiao Yan, tetapi pada saat terakhir, dia diblokir oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, dan kemudian semua fluktuasi nyala api yang menyilaukan menghantam tubuhnya tanpa jejak. Suara teriakan menyebar di atas seluruh hutan bambu ungu. Bang bang bang, hutan bambu ungu ada di udara, dan saat badai api yang menyilaukan perlahan menghilang, sesosok juga muncul di pupil semua orang. Dia tidak jatuh bahkan setelah menerima pukulan mengerikan dari Xiao Yan. Xiuqi memandang Su Guang, yang perlahan-lahan jatuh dari langit seperti anjing mati, dan segera berkata. Pada saat ini, pakaian perak Su Guang jelas terbakar dan compang-camping, dan bahkan tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang sangat jelas. Mungkin karena kekuatan penghancur di Yan yang menakutkan, sudut mulut Su Guang bergetar. Dan pada saat terakhir diserang oleh kekuatan jiwa, Xiuqi menduga bahwa Su Guang seharusnya menggunakan sesuatu yang kuat, jika tidak, dia pasti akan jatuh di bawah kekuatan jiwa dan lotus api yang kuat. Bajingan, bajingan sialan, aku telah menuliskan kebencian ini, dan aku akan membuatmu membayarnya kembali di masa depan. Suara Su Guang sangat kesal, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia menatap Xiao Yan dengan sengit, berkata tanpa kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Dou Bintang 6 di depannya hampir membiarkannya jatuh di sini selamanya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Hahaha, Xiao Yan, di masa depan, kamu harus menunggu pembunuhan Sekte Ming kami. Setelah Su Guang selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba melintas, ada cahaya perak yang aneh, dan kemudian ruang di depannya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian sosok Su Guang jatuh langsung ke dalamnya, dan kemudian menghilang. Berhenti mengejar, ini adalah gulungan luar angkasa tingkat tinggi, dan biayanya cukup mahal. Tapi sepertinya keluhan antara kamu dan kultus Ming dipalsukan. Status Su Guang di kultus Ming tidak rendah. Petik 2. Ming Jiao adalah sekte kuat yang berfokus pada pembunuhan, dan kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Melihat Xiao Yan ingin mengejar ketinggalan, Xiuqi segera berbicara. Ayo kita ambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika dia baru saja menambahkan kekuatan kehidupan ke lotus api, dia mungkin bisa membunuh Su Guang secara langsung. Sepertinya masalah kekuatan kehidupan harus diselesaikan sesegera mungkin. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya pada Qin Xin dan Mu Yingying setelah masalah dengan Su Guang selesai. Tidak apa-apa, terima kasih banyak tadi. Qin Xin menjawab dengan sangat riang. Menghadapi senjata tersembunyi dari rombongan Su Guang sekarang, jika bukan karena penampilan Xiao Yan, saya khawatir dia dan Mu Yingying akan sangat pasif, dan bahkan mungkin terluka. Masalah si Zulin telah diselesaikan. Setelah beberapa saat, Xiuqi sedikit mencondongkan tubuh dan bertanya pada Xiao Yan.
terpecahkan. Selain itu, ada lebih dari satu jalan menuju Pulau Moonlight. Saya pikir harus ada banyak pembangkit tenaga listrik di Pulau Moonlight, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Leng Fuyao menantikannya. Karena Xiao Yan ada di sini, dia tampak seperti penyihir kecil yang tidak takut pada apapun. Sekarang, pergilah ke Life and Death Area Spring dulu, kata Xiao Yan. Hidup dan mati Area Spring, ini adalah tempat yang bagus. Qin Xin dan Xiuqi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, jelas mereka berdua tahu keanehan tempat ini. Meskipun yang lain bingung, mereka tidak bertanya, karena mereka tahu bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong kepada mereka. Ayo pergi, masalah di hutan bambu ungu sudah selesai, sekarang pergi ke mata air kehidupan dan kematian Eri. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin kerumunan menuju hutan bambu ungu. Hutan bambu ungu menghilang bersama monster tua yang dibenci. Sangat tenang, dan semua orang dengan mudah melewati hutan bambu ungu dan menuju ke mata air kehidupan dan kematian. Namun, saat Xiao Yan dan kelompoknya berjalan, Pulau Cahaya Bulan tiba-tiba menjadi semarak. Selain Xiao Yan dan rombongannya, yang lain juga memasuki Pulau Moonlight dari berbagai pintu masuk Pulau Moonlight. Adapun musim semi Eri hidup dan mati yang dikabarkan diketahui di seluruh pulau. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Pulau tempat kita berada disebut Pulau Cahaya Bulan, dan dikatakan memiliki banyak harta karun. Dan dua pulau lainnya disebut Pulau Yutu, dan yang lainnya disebut Pulau Yutu. Pulau Guanghan, sepertinya ada semangat juang. Di balik batu, beberapa murid yang memasuki reruntuhan berkata perlahan. Hei, berita yang kamu tahu sudah ketinggalan zaman. Mau tahu berita yang lebih menarik? Di antara kerumunan, seorang pria berwajah gelap tertawa. Berita apa yang paling menarik? Setelah pria gelap itu keluar, lingkungan tiba-tiba menjadi tenang, jelas mereka semua menatapnya dengan iri. Hei, konon ada beberapa tempat aneh di Pulau Cahaya Bulan, aku tidak tahu apakah kamu mengetahuinya. Pria gelap itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang aneh? Mendengar pria gelap mengatakan ini, kerumunan segera menjadi gelisah, dan tampaknya mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata pria gelap itu. Nona, kita harus melakukan pekerjaan yang baik di reruntuhan kali ini, jika tidak, jika kita kembali ke lembah di masa depan, kita pasti akan dimarahi oleh pemilik lembah. Di luar kerumunan, seorang gadis melayangkan kepalanya, dan berkata kepada seorang wanita di sampingnya. Mari kita lihat situasinya. Ketika memasuki reruntuhan, tuannya menyaksikan langit di malam hari. Tampaknya reruntuhan itu tidak akan begitu damai kali ini. Gadis itu acuh tak acuh, tanpa senyum para pelayan. Namun, gadis itu mengenakan rusa roe dengan pola bintang misterius, yang terlihat cukup misterius. Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang banyak, tetapi sangat ramai, Nona. Ayo pergi dan lihat. Pelayan itu baru saja selesai berbicara, dan segera menarik tuannya ke arah kerumunan. Dikatakan bahwa ada tanah harta Feng Shui di Pulau Cahaya Bulan, dan tanah harta karun Feng Shui ini disebut oleh kita manusia sebagai dua yikuan hidup dan mati. Pria gelap itu melihat mata penuh harap semua orang, dan kemudian membuka matanya, mulut sedikit. Instrumen mata air kehidupan dan kematian kedua. Aku akan sayang, bagaimana bisa ada hal seperti itu di reruntuhan ini? Apakah itu benar-benar instrumen mata air kehidupan dan kematian kedua? Kata-kata lain-lain terus terdengar dari kerumunan. Hidup dan mati Erikuan. Ketika pelayan hippie yang tersenyum mendengar kata-kata itu, langsung menatap tuannya, seolah-olah dia telah mendengar nama itu berkali-kali dari tuannya. Ini sebenarnya adalah dua yikuan kehidupan dan kematian. Aku tidak menyangka akan menemukan tempat aneh seperti ini di reruntuhan ini. Gadis itu membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh obsesi. Saya tidak tahu, Yang Mulia, di mana hidup dan mati Erikuan ini sekarang. Gadis itu maju selangkah dan bertanya pada pria gelap tadi. Hehe, ada banyak orang kuat yang menonton di luar mata air kehidupan dan kematian Eri. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya, jadi tidak ada yang memasukinya. Gadis di arah yang benar untuk menjadi Cik. Terima kasih. Gadis itu terkejut ketika dia melihat ini, karena dia mengikuti arah-arah pria gelap itu, dan dia memang merasakan hidup dan mati. Xiaobi, ayo pergi. Gadis itu segera bergumam, lalu berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh pria gelap tadi. Hei, Nona, tunggu aku. Setelah itu,
Gadis dan pelayan itu langsung bangkit dan berlari menuju erikuan kehidupan dan kematian. Namun, tepat setelah kedua wanita itu pergi, pria berkulit gelap itu bergumam, mengapa keduanya akrab. Bintang-bintang, mungkinkah seseorang dari lembah astrologi? Pria itu setelah mengatakan itu, saya sangat terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.